Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Abi Muhammad Amin Al-Hafidh dan Umi Nur Mukarramah Al-Hafidah selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi, dan yang saya hormati jajaran Ustadz Ustazah serta pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Anak Darul Ilmi serta santriwan santriwati yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yang senantiasa mencurahkan syafaatnya kepada kita semua hingga di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, tema utama pada sore hari ini tentang akhlak. Tetapi saya akan membahas tentang saling memaafkan. Jadi dalam keseharian kita berinteraksi dengan orang lain, berkumpul dengan teman, kadang secara sengaja atau tidak sengaja pasti terjadi sesuatu kesalahan yang menimbulkan hal-hal yang tidak berkenan. Namun dengan saling memaafkan, insya Allah semua akan kembali dengan baik. Banyak dari kita yang tidak bisa memaafkan orang lain karena kesalahan yang diperbuat, sehingga kadang muncul rasa marah dan atau dendam. Nabi kita mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh memutuskan hubungan dengan muslim lain selama lebih dari 3 hari. Jadi nek musuhan nggak boleh lebih dari 3 hari. Nggak boleh, nek bisa ya jangan musuhan lah. Nah, ada sebuah cerita. Cerita ini tentang Nabi Yusuf yang didolimi oleh saudaranya gara-gara saudaranya itu iri karena orang tuanya tidak adil dengan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi suatu hari Nabi Yusuf diajak bergembala oleh saudara-saudaranya. Tetapi di tengah perjalanan saudaranya mendorong Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nabi Yusuf berteriak-teriak minta tolong, tetapi saudaranya tidak menghiraukan teriakan itu. Saudaranya meninggalkan Nabi Yusuf di dalam sumur sendirian. Namun atas izin Allah, Nabi Yusuf pun berhasil selamat. Nabi Yusuf berhasil naik dengan selamat. Tetapi penderitaan Nabi Yusuf tidak hanya di situ. Nabi Yusuf diberi cobaan yang tidak ringan, alias sangat berat. Nabi Yusuf difitnah atas tuduhan yang tidak pernah Nabi Yusuf lakukan. Hingga akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan kembali atas izin Allah, Nabi Yusuf berhasil bebas dari penjara. Bahkan beliau diangkat menjadi salah satu petinggi Mesir kala itu dengan posisi
yang begitu besar. Disinilah kemuliaan hati Nabi Yusuf ditunjukkan. Ketika saudara-saudaranya yang dulu pernah menzaliminya datang ke Mesir, beliau tak segan menerima mereka secara langsung. Saudara-saudaranya yang awalnya tak mengenalinya, yang awalnya tak mengenali Nabi Yusuf pun terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Nabi Yusuf masih hidup. Dan akhirnya mereka meminta maaf dan mengakui segala kesalahan yang pernah mereka lakukan. Sebenarnya Nabi Yusuf bisa saja memberi hukuman kepada saudara-saudaranya. Tetapi dengan segala kelapangan hati, Nabi Yusuf memberikan maaf kepada saudara-saudaranya itu. Bahkan Nabi Yusuf mengajak seluruh saudara-saudaranya pindah ke Mesir dan mengajak anak dan istrinya untuk tinggal bersama di Mesir. Nah, disinilah makna memaafkan yang sesungguhnya. Kelapangan hati Nabi Yusuf begitu besar. Karena memberi maaf bukan hanya sekedar ucapan belaka, namun harus dibarengi dengan perbuatan yang nyata. Nah, sekian pidato dari saya. Jika yang baik datangnya dari Allah, jika yang buruk datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.